Soekarno selalu bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Halo Pastor Givan. Halo, brother. Apa kabar? Baik. Baik. Oke, mungkin sahabat Edema yang belum mengenal Pastor Givan bisa memperkenalkan diri. Soekarno selalu bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka saya juga tidak akan melupakan sejarah saya. Papa saya dari Flores, tepatnya Adonara, dan kebanyakan orang-orang di sana itu hitam mengkilat. Papa saya salah satunya. Mama saya orang Manado, dan kebanyakan orang Manado itu putih mengkilat. Mama saya salah satunya. Jadi percampuran antara terang dan gelap, alias kopi dan susu ini hasilnya nggak jelas seperti ini. Saya lahir di Manado, jadi dilahirkan, dikecilkan, dibesarkan semuanya di sana. Dan saya punya satu orang kakak, selisih usia kami hanya terpaut 11 bulan di atas saya, jadi reproduksi super duper cepat. Biasa dipanggil Pastor Givan, gitu. Iya, Givan. Waktu kecil malah Gepeng. Oh, dulu waktu kecil Gepeng. Gepeng. Sekarang Tapi Givan. kemudian menjadi Pastor Givan. Sudah berapa lama menjadi imam? Ditabiskan kapan? Saya ditabiskan tanggal 26 April 2008. Jadi 12 tahun. 12 tahun. Sampai sekarang. Sudah lama juga ya? Ya, boleh lah. Tapi belum layak dirayakan. Ya. Selama 12 tahun Pastor sudah tugas di tempat-tempat mana-mana saja, di wilayah-wilayah mana? Pas saya ditabiskan, saya diutus ke Kalimantan Barat. 3 tahun di sana, ada 2 paroki di sana. Stella Maris Siantan sama Matias dan Agustinus Darit. Setelah itu saya diperbantukan sebagai tenaga pemberi retret di Civita Youth Camp. Dan lanjut ke paroki Kampung Duri, Chrysophorus, Balai Kampung Duri, dan akhirnya diutus untuk tugas belajar di Austria. studi di mana? Austria. Ya, Waktu Austria. studi itu studi apa? Prioritasnya katekesi pastoral. Katekesi pastoral. Tapi Itu yang saya prioritas. agak sambilan-sambilan dengan musik gereja. Wah, mantap. Gitu. Iya, memang karena Pastor Givan hobinya di bidang musik, jadi sekaligus menekuni ya, Iya. bagian musik gereja. Oke, perbincangan tentang musik nanti di suatu saat nanti ya. Sesi berikut ya. Ya, sesi berikutnya. Tadi ya Pastor sudah tugas di paling tidak wilayah Jakarta ya, beberapa paroki di Jakarta, dan sekarang tugas di paroki mana? Hati Kudus Yesus Segah. Paroki Segah. Bagaimana gambaran paroki Segah, bisa diceritakan untuk sahabat Edema? Ya, paroki Segah mulai berdiri sendiri tahun 2008. Jadi dia memisahkan diri dari paroki Eudema Tanjung Redep. Ya. Nah, setelah itu berjalan, dalam perjalanannya ada satu pusat paroki Long Ayan namanya, dan ada 7 stasi. Jadi di situ, dan umat di sana saya suka karena mereka tampil sederhana apa adanya, dan juga saya dapat kesempatan untuk semakin menyatu dengan alam. Nah, gitu. Ya, tentu ini agak berbeda ya Pastor, tugas di wilayah kota dan kemudian ke wilayah yang bilanglah apa ya? Mau bilang di wilayah langsung kampung gitu. Ya, langsung. Saya mau bilang tapi ya agak maaf ya. Langsung di wilayah kampung. Iya. Artinya ada perbedaan tentu. Bagaimana Pastor bisa menyesuaikan diri dari tugas di sebelumnya di kota lalu sekarang di kampung? Ya, awal memang agak permulaan ya, dan biasa itu soal yang sangat manusiawi. Dari tempat dimana saya biasa dengan internet sehari-hari, pokoknya kerjain tugas, kejar tayang untuk tugas-tugas kuliah semuanya. Begitu saya datang ke sini, tugas Long Ayan, ada pergumulan tersendiri. Pas mau cari internet, nggak ada. Mau telepon orang, nggak ada sinyal juga. Oh, udah ada sinyal. Wah, lebih ini lagi.
Tapi justru ada kesempatan di mana saya lebih mengakrabi diri, ya, lebih menyatu dengan diri sendiri. Banyak pertanyaan-pertanyaan pribadi ternyata yang belum terjawab, terjawab di sana. Lebih time to be. Ya, time for being, ya, time to be, ya. Dan sudah, untuk saya awalnya memang menjadi pergumulan tersendiri, tetapi dalam perjalanan waktu saya diingatkan bahwa saya dulu masuk seminari itu karena saya dengan gegap gempita menjawab ya pada undangan Tuhan. Dan itu artinya saya melangkah dengan iman. Iman bahwa ya Tuhan panggil saya, dan saya yakin Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Gitu. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap Tuhan ada bersama saya dan Dia sangat mengerti keadaan saya. Juga jeritan hati terdalam saya, Dia pasti tahu. Itu yang jadi kekuatan bagi saya. Lalu bagaimana ya kalau hiburan terlebih hiburan di, kalau misalnya di kota kan ya kita bisa itu internet apa, bisa browsing, bisa cari banyak hal pengetahuan di internet. Kalau di stasi di Long Island sendiri bagaimana? Ya, itu memang tidak dimungkinkan di situ, tetapi pasti ketika pintu yang ini tertutup ada pintu yang lain terbuka. Jadi saya mengembangkan daya-daya kehidupan saya yang lain di bidang yang lain. Saya lebih banyak untuk membaca, saya juga jarang menulis, akhirnya jadi ya lumayan rajin menulis. Dan akhirnya saya bisa cipta lagu lebih banyak lagi, dan saya bisa memberi waktu saya untuk yang lain, misalnya ngajar mereka yang latih organis dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi itu di termin berikut. Iya, kita tunggu di sesi berikut untuk tentang musik, tentang ya berbagai hal tentang musik lah. Ya kan? Lalu Pastor, tentu situasi alam di sana turut mempengaruhi medan untuk pastoralnya. Sejauh mana pengaruh itu untuk pastor sendiri? Ya, saya justru merasa bahwa imamat saya itu justru berkembang secara murni di sana. Jadi saya mempertanyakan, saya jadi imam untuk apa? Gitu. Dan itulah pemberian diri saya, dan akhirnya bukan memberi diri secara terpaksa, saya memberi diri secara tulus dan dengan senang. Saya senang pertama kali naik ke Tinting, terus begitu saya berdiri hampir jatuh. Lewati sungai-sungai lagi. Begitu lewatin sungai, hampir ngantuk, tiba-tiba lihat babi-babi berenang, langsung terbuka gitu. Mantap itu. Pas mau langsung gini langsung. Stop. Ada yang langsung lompat. Nah, saya ketakutan sendiri waktu itu pertama kali. Ya, tapi setelah ini saya ikutan lompat langsung renang. Saya kalau renang gaya dada gitu. Nyemplung, dada, tenggelam. Tapi ya menyenangkan ya. Iya. Iya. Baru Pastor, ini sepintas ya. Saat orang bertemu dengan Pastor Givan, tentu yang pertama dilihat ya tentu penampilan lah. Penampilan. Dan Pastor Givan punya penampilan yang cukup unik dari kebanyakan imam. Rambutnya gondrong. Ya kan? Iya. Kenapa Pastor memilih untuk gondrongkan rambut? Saya sebenarnya tidak ada maksud tertentu untuk memanjangkan rambut, tapi saya senang saja. Saya menikmati dengan rambut seperti ini, dan memang ada begitu banyak reaksi ketika kontroversial juga. Oh iya, masa sih dia pastor? Pastor kok gondrong? Gitu. Tapi it's okay. Ya, saya yakin Tuhan memandang saya dengan istimewa, dan saya pokoknya prinsipnya saya nggak mau jadi tiruan, apalagi palsu. Saya mau yang original. Dan ini untuk saya sementara ini versi terbaik saya kayak gini. Inilah original saya kayak gini. Gitu. Saya mau suka bagaimana, mau jadi apa, begitulah. Tapi ya tentu dengan penampilan yang demikian, rambut gondrong, membingungkan umat juga. Adakah pengalaman-pengalaman ketika pastor turun, tidak dikenali begitu, karena punya penampilan yang gondrong gini?
Ya, saya pernah di salah satu stasi di Longayan. Saya dengan teman saya nyetir mobil. Begitu turun, saya nyiapin perlengkapan misa. Saya lihat teman saya disalamin, diciumin tangannya gitu. Akhirnya saya bilang, saya tanya, misanya mulai jam berapa? Oh ya sudah, tunggu pastor lagi dengan anak-anak di sana. Oh, ditunjukin gitu. Iya, ke teman saya. Ternyata lebih tampang pastor dia daripada tampang seperti ini. Tapi akhirnya mereka sadar sendiri, kaget reaksi yang sangat wajar. Oh, ini pastornya. Waduh, ternyata kami salah menilai. Gitu. Tapi ya begitulah, hanya tatapan sejauh tampak ya. Sejauh tampak. Ada juga tapi ada di Lookeng ya. Lookeng itu stasi yang paling hulu di Paroki Longayan. Dan begitu saya muncul pertama kali di sana, aku bilang, wih, ini benar-benar pastor ini, nggak salah ini. Saya dalam hati, ini Yesus aja gondrong, ini nggak diprotes, ini saya diprotes ini. Tapi ada satu bapak bilang gini, ya pastor biar aja tampil seperti ini, biar kami juga belajar untuk menilai orang bukan hanya sejauh tampak. Wah, nah ini menarik, dalam ya. Menarik, kebijaksanaan dari orang-orang di kampung itu luar biasa. Gitu. Ada juga yang cewek berparas cantik, datang langsung cerita, diminta nomor handphone, akhirnya ya saya kasihkan positive thinking. Mungkin ada perlu atau ada apa. Mungkin mau sharing, mau itu pendapat. Nah itu malam minggu. Besoknya saya ganti semua jubah, kasula. Dia mau kasih intensi di sakrisi. Pastor, masa? Kok pastor gondrong? Nah itu lagi gondrong. Kok pastor gondrong? Tentu gondrong belum banyak mungkin karena belum familiar jadi ya untuk di kalangan para imam, jadi masih jadi ya hal yang kontroversial lah di kalangan umat. Tapi apakah pastor kan suka musik, apakah tidak ada hubungannya dengan hobi musik? Ya, menurut saya pribadi itu hanya gambaran umum ya, gambaran umum bahwa musisi itu dia tentara pasti botak, atau musisi dia seniman itu, dia musisi itu pasti gondrong. Enggak kok. Nah, saya juga sebenarnya nggak ada hubungan langsung dengan musik. Ya, musik itu ya saya punya minat tersendiri begitu besar juga dengan musik. Tapi pun kalau saya tidak menekuni musik, saya suka aja kan rambut gondrong seperti ini, gitu. Dan saya nyaman-nyaman aja. Dalam seminggu berapa kali keramas atau bersihkan rambut? Saya biasanya 2 kali. Bukan 2 kali, sekali 2 hari. 2 hari sekali. Ini kok pertanyaannya begitu gampang tapi susah untuk dikata-katain. Oke. Dan mungkin di akhir ini pastor ingin memesan, ada pesan untuk sahabat Eudema semua yang menonton channel ini. Oke, para sahabat Eudema, dalam pergaulan kita setiap hari kita pasti akan bertemu dengan banyak orang dan membuka celah bagi orang lain untuk salah menilai kita. Dan kita mau belajar bersama-sama untuk tidak menilai orang hanya sejauh tampak saja. Jadi, wah, itu berkumis pasti penjahat, wah, gondrong pasti preman. Tetapi kita mau belajar untuk melihat, melampaui dari itu. Itulah melihat sampai ke inti kepribadiannya. Dan kita sama-sama ciptaan Tuhan, dan ketika kita mengagumi dan mencintai orang lain di inti kepribadiannya, maka kita juga mengagumi dan mencintai Sang Penciptanya. Terima kasih banyak Pastor Givan. Tapi dari pesan Pastor Givan tadi, saya teringat akan satu syair ya pada sebuah lirik lagu. Lagu apa itu ya? Entahlah. Mungkin tentang salah menilai itu. Oh, jangan kau salah menilaiku. Terus? Oke, sahabat Eudema, terima kasih banyak kepada Pastor Givan yang sudah berbagi dengan kita semua. Semoga apa yang menjadi pesan untuk tidak hanya menilai orang dari penampilan, tapi pengenalan yang lebih dalam untuk mengenal pribadi orang itu jauh lebih
bermakna jauh lebih inti daripada sekedar pandangan mata. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk di like, di comment, share, and subscribe channel ini. Thank you.